Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa minimal kita mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal pula kita mengucapkan ucapan salam dan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang kurban, maka ada sejarah yang menceritakan kepada kita bahwa dalam perjalanan kehidupan umat manusia ada terjadi 3 kali peristiwa kurban. Yang pertama, kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idza qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Dia Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa peristiwa kurban yang pertama adalah dilakukan oleh Qabil dan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Dari kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, kurbannya Habil yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah diceritakan bahwa kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil ini adalah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi keduanya mempunyai tujuan, yaitu siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dia lebih berhak untuk menikahi saudari perempuannya yang lebih cantik. Kemudian tujuan dari kurbannya Qabil dan Habil adalah untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi dalam hal ini adalah siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak menikahi saudari kembarnya yang lebih cantik. Peristiwa kurban yang kedua kaum muslimin, yaitu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang dikurbankan bukan sembelihan hewan, tetapi yang dikurbankan adalah putranya Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 107, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Wa fadainahu bidzibhin azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Artinya, kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disembelih adalah putranya Ismail alaihissalam.
tetapi diganti dengan sembelihan yang besar, yaitu kibas atau domba. Kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah atas dasar perintah Allah. Sebagaimana kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil juga atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Qabil dan Habil adalah ingin menikahi saudari kembarnya yang lebih cantik. Tetapi tujuan dari kurban yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim alaihissalam betapa lama dia menantikan seorang anak dari kedua istrinya. Istri yang pertama Siti Sarah tidak dikaruniai anak berpuluh-puluh tahun. Istri kedua Siti Hajar juga begitu lama tidak dikaruniai anak. Lalu suatu ketika Nabi Ibrahim berkata, sekiranya diberikan keturunan oleh Allah, maka akan saya laksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Dari sini awal mula Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dipegang teguh? Ternyata Allah mengujinya dengan menyembelih putranya sendiri Ismail alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tetap istiqamah terhadap apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kemudian terjadi kurban yang ketiga dalam sejarah kehidupan umat manusia, yaitu kurban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban juga adalah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dijelaskan, disebutkan, diperintahkan melalui Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Selain dari perintah Allah, tujuan Rasulullah berkurban adalah juga untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana makna kurban itu sendiri. Kurban artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 35. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Ayat ini bermakna bahwa salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wasilah adalah dengan cara berkurban. Semoga kurban yang kita lakukan seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kemudian tujuan yang ketiga, kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan jalan bagaimana kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melalui kurban yang kita lakukan berupa menyembelih seekor kambing ataukah seekor sapi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dari ayat yang saya sampaikan dan tujuan serta peristiwa kurban yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia mengandung dua nilai yang sangat penting. Yang pertama adalah nilai spiritual. Nilai spiritual artinya di dalam berkurban ini kita melaksanakan perintah Allah ini adalah karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman atas perintah Allah. Yang kedua, nilai sosial. Allah tidak membutuhkan darah dan daging sembelihan kita. Melainkan Allah menginginkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Setelah kita berkurban, daging hewan sembelihan kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kepada orang-orang yang di sekitar kita, daging hewan yang dibagi 3 bagian. Sepertiganya untuk orang yang berkurban, sepertiganya untuk orang-orang fakir miskin, dan sepertiganya untuk siapa saja yang berada di sekitar kita. Maka disinilah letak nilai sosial. Bagaimana kita mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin melalui daging hewan kurban. Kita berikan dan bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Semoga nilai spiritual dan nilai sosial dalam kurban kita kali ini senantiasa bermanfaat bagi diri kita sebagai orang yang berkurban. Begitu pula orang yang menerima daging hewan kurban. Semoga risalah kita kali ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.